Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 Praktek Peradilan Perdata akan mensimulasikan persidangan. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Eka Silviana sebagai panitera. Saya Anissa Sakina sebagai kuasa hukum penggugat 1. Saya Indonesia sebagai kuasa hukum penggugat 2. Saya Indah Pranasari sebagai kuasa hukum penggugat 3. Saya Julinaya sebagai hakim anggota 1. Saya Salma sebagai hakim ketua. Saya Yusdayanti sebagai hakim anggota 2. Saya Astuti sebagai kuasa hukum tergugat 1. Saya Normania sebagai kuasa hukum tergugat 2. Saya Wali Feredin kuasa hukum tergugat 3. Saya Mega Kusmawati sebagai kuasa hukum tergugat 4. Saya Rahmat sebagai petugas pengadilan. Saya Raul sebagai juru sumpah. Saya Muhammad Rofat Sagani sebagai saksi penggugat. Saya Yendani sebagai saksi penggugat. Saya Raden Ahmad Ali sebagai saksi tergugat. Dan saya Ivon sebagai saksi tergugat. Demikianlah perkenalan singkat dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Disampaikan kepada seluruh pengunjung sidang, baik yang berada di dalam maupun yang berada di luar ruang persidangan, agar menghormati jalannya persidangan. Sebelum sidang hari ini dimulai, petugas akan menyampaikan tata tertib yang berlaku di dalam ruang persidangan. Adapun tata tertib persidangan adalah sebagai berikut. Pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang persidangan, semua yang hadir agar berdiri untuk memberi hormat. Kedua, dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat dan pada pengadilan. Dan untuk pada tertib persidangan yang lain dapat dilihat di dalam tampil slide. Petugas ingatkan, bagi setiap pengunjung sidang, apabila saudara melanggar tata tertib tersebut, maka saudara akan dikenakan sanksi teguran. Dan apabila pelanggaran tersebut saudara masih mengulangnya, maka akan perintah hakim ketua sidang saudara akan dikeluarkan dari dalam ruang persidangan. Serta bila pelanggaran tersebut bersifat suatu tindakan pidana, maka tidak menuntut kemungkinan akan dilakukan penuntut terhadap pelaku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebentar lagi sidang akan dimulai. Panitera, penuntut umum, dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 138 garing perdata garing 2022 garing Pengadilan Negeri Kendari antara pihak penggugat Agus Mawati melawan para tergugat Purnamasari, Fahlil Gani, Idin SH dan DPR Kota Kendari pada hari Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan berdiri.
perintahkan untuk semua hadirin agar mengaktifkan segala bentuk alat komunikasi demi kelancaran persidangan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Panitera sudah siap? Siap Yang Mulia. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang Malaysia dan mengalih perkara perdata plat tingkat pertama dalam perkara nomor 138 PDTG garing 2020 garing Pengadilan Negeri Kendari antara pihak penggugat Agus Mawar melawan tergugat Nyonya Purnamasari. Tergugat 1 Khalil, tergugat 2 Gani, tergugat 3 Edi Desa, tergugat 4 dan BPN Kota Kendari, tergugat 4. Pada hari Senin tanggal 16 Januari tahun 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, dalam persidangan ini apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Dalam perkara ini saya Anissa Sarinda SHMK dan rekan saya Elisha SHMK dan Indah Purnamasari SHMK. Kami dari tim advokat atau pengacara pada kantor Equal Justice Law Firm beralamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 55 Kendari adalah kuasa hukum dari penggugat yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 September 2022 akan mendampingi penggugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai, Yang Mulia. Baik. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah membawa surat kuasanya? Iya, Yang Mulia. Tolong dibawa ke depan. Baik, saudara tergugat. Dalam persidangan ini apakah saudara bertindak atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Dalam perkara ini saya Astuti SHMK dan rekan saya Nurhania SHMK, kami tim advokat atau penasihat hukum pada kantor Equal Justice Law Office beralamat di Jalan Ilmiah nomor 11 Kendari adalah kuasa hukum dari tergugat 1 dan tergugat 2 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2022 akan mendampingi tergugat untuk beracara di persidangan ini hingga kasus ini selesai, Yang Mulia. Nama saya Ferdi Desa MH dan rekan DG SMH. Kami tim advokat penasihat hukum pada kantor Federal Firm beralamat di Jalan MT Hariman nomor 35 Kendari adalah kuasa hukum dari tergugat 3 dan 4 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November tahun 2022 akan menampingi tergugat untuk beracara di persidangan ini hingga kasus ini selesai, Yang Mulia. Baik. Apakah kuasa hukum kuasanya? Iya, Yang Mulia. Tolong dibawa ke depan. Saudara tergugat, apakah saudara telah menerima surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara telah memahaminya? Sudah, Yang Mulia. Baik, saudara tergugat dan saudara penggugat dan tergugat sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi dan di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang baik buruknya perkara yang diputus oleh pengadilan. Untuk itu saudara akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Saudara kuasa penggugat, apakah mempunyai mediator sendiri? Tidak, Yang Mulia. Baik, saudara tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada yang mengajukan mediator, bebas dari majelis akan menunjuk mediator untuk proses mediasi ini. Majelis menunjuk saudara Asraf Safar SHMH sebagai mediator. Saudara penggugat dan tergugat, saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Bagaimana saudara kuasa penggugat? Baik, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara kuasa tergugat? Ya, Yang Mulia. Baiklah,
untuk memberikan kesempatan kepada penggugat tergugat untuk melakukan mediasi. Maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilakukan tanggal berapa Tren? Tanggal 6 Januari 2024 yang mulia. Sebelum berakhirnya sidang, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Pihak penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Baik. Apakah terdapat persidangan lain pada hari ini? Tidak yang mulia. Baiklah. Demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 6 Januari tahun 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat pengadilan dan pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang menyelesaikan mengalih perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 138 garing PDTG garing 2020 garing Pengadilan Negeri Kendari antara pihak penggugat Agus Nawati melawan tergugat Dunia Purnamasari tergugat 1, Farid tergugat 2, Gani tergugat 3 dan Nini Desa tergugat 4 dan BPN Kota Kendari tergugat 5. Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari tahun 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, majelis hakim telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator Asraf Safar SHMH yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh melalui mediasi tidak menemukan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan saudara. Penggugat dan kuasa penggugat, apakah saudara siap dengan surat gugatan Anda? Siap yang mulia, kami siap saat ini juga. Baik, silakan dibacakan. Baik yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta pengunjung sidang sekalian yang kami banggakan. Identitas tergugat dianggap telah dibacakan. Identitas tergugat dianggap telah dibacakan. Adapun menjadi dasar dan alasan tergugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa sebelum dilakukan pengecekan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari ternyata benar bahwa yang melakukan pemecahan pemisahan sertifikat adalah tergugat 3. Bahkan 2 bidang tanah tersebut tanpa setahu dan seizin penggugat telah dibalik nama menjadi atas nama tergugat 3 dengan alasan hak seolah-olah penggugat telah menjual tanah tersebut kepada tergugat 3. Dan secara formal akta jual belinya dilakukan oleh dan di hadapan notaris dan pejabat pembuat akta tanah izin SH notaris dan PPAT di Kendari. Bahwa oleh karena pemilikan tanah dan sertifikat atas nama tergugat 3 didasarkan atas hak yang tidak sah, maka tergugat 3 tidak mempunyai hak untuk mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain dan karenanya jual beli antara tergugat 3 dan tergugat 1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan jual beli tersebut adalah batal dari hukum serta proses balik nama dan sertifikat atas nama tergugat 1 adalah tidak sah. Bahwa dengan alasan-alasan di atas, kami mohon agar ketua pengadilan memanggil para pihak dalam memberikan keputusan sebagai berikut. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini pihak penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa pengadilan memutus perkara ini untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, melakukan sertifikasi atas tanah dan sertifikat atas tanah dan sertifikat milik atas nama tergugat 1 terletak di Kelurahan Metaiwai, Kecamatan Mawah, Kota Kendari. Menghukum tergugat 4 untuk seluruh perkara isi keputusan ini dan membantu proses balik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama penggugat sampai dengan selesai. Atau apabila majelis hakim memeriksa perkara Eko berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Eko et bono, hormat kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara penggugat. Apakah saudara tetap pada gugatan atau akan ada perubahan? Iya yang mulia, kami tetap pada gugatan tersebut. Baik para tergugat, apakah Anda mengetahui isi gugatan tersebut? Yang mulia, kami telah mempelajari isi dari gugatan tersebut. Baik. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan penggugat? Iya yang mulia, kami akan mengajukan jawaban gugatan kami hari ini juga. Tergugat 3 dan tergugat 4 bagaimana? Iya yang mulia, kami juga akan mengajukan jawaban gugatan kami pada hari ini juga. Baik, silakan dibacakan. Baik yang mulia.
majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum penggugat yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang kami banggakan. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat 1 dan tergugat 2, kuasa hukum tergugat 1 dan tergugat 2 dengan ingin mengajukan tanggapan tergugat atas gugatan para penggugat yaitu sebagai berikut. Dalam eksepsi yang pertama, bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah orang pihak, artinya yang ditarik sebagai tergugat kurang lengkap, di mana telah didalilkan bahwa tanah tersebut telah dipecah oleh tergugat 3 menjadi 2 sertifikat hak milik apabila dikaitkan dengan poin merah yang mendalilkan bahwa tanah sertifikat hak milik nomor 064640 seluas 1000 meter persegi yang dijual oleh tergugat 3 kepada tergugat 1 merupakan perbuatan melawan hukum. Mestinya tanah yang lain seluas 750 meter persegi dengan sertifikat hak milik nomor 064641 yang dijual oleh tergugat 3 kepada pembeli lain juga merupakan perbuatan melawan hukum. 2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah keliru. Dengan ditariknya tergugat 1 dan tergugat 2 dalam perkara aku dapat menyebutkan bahwa jual beli antara tergugat 3 dan tergugat 2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Karena antara penggugat dengan tergugat 1 tidak pernah ada hubungan hukum sebagaimana dalam pasal 1340 KUH Perdata, sehingga gugatan penggugat dalam gugatannya menarik tergugat 1 dan tergugat 2 dari keliru, maka gugatan penggugat mohon untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima. Ketiga, bahwa gugatan penggugat bahkan tidak jelas obsolete. Dengan ditariknya tergugat 2 dalam gugatan ini, sementara tidak disebutkan alasan yang jelas tentang perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum apa yang telah dilakukan oleh tergugat 2 sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak penggugat menjadikan gugatan yang kabur dan tidak jelas. Oleh karena gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat cacat, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolaknya atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan ini. Dalam pokok perkara yang pertama, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. Kedua, bahwa benar tergugat 1 telah membeli sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Bawah dengan sertifikat hak milik nomor 064440 seluas 1000 meter persegi dari tergugat 3. Ketiga, bahwa sebelum memiliki tanah tersebut, tergugat 1 telah melihat, memeriksa keberadaan tanah dan sertifikat tanah yang terletak di Kelurahan Matewoi, Kecamatan Bawah dengan sertifikat hak milik nomor 064640 seluas 1000 meter persegi tersebut dari tergugat 3 selaku penjual. Ternyata tanah yang ada dalam kondisi baik dan kosong serta sesuai dengan sertifikat. Keempat, bahwa tergugat 1 sebelum membeli juga telah melalui upaya-upaya penunjukan sertifikat semua dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari dan ternyata benar serta tidak ada masalah. Kelima, bahwa oleh sebab tidak ada masalah dengan tanah, sertifikat serta dokumen pendukung lainnya, akhirnya tergugat 1 memutuskan untuk membeli tanah yang terletak di Kecamatan Bawah dengan sertifikat hak milik nomor 064440 seluas 1000 meter persegi milik pihak tergugat 3 tersebut dan jual beli dilakukan di hadapan tergugat 4 selaku PPAD dan notaris di Kota Kendari yaitu IDSH. Keenam, bahwa rangkaian pembelian yang dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 3 atas tanah terletak di Kecamatan Bawah dengan sertifikat hak milik nomor 064440 seluas 1000 meter persegi sudah melalui prinsip kehati-hatian dan prosedur yang benar. Oleh karena itu, apabila dalam dalil penggugat poin 7 yang menyatakan jual beli antara tergugat 3 dan tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum, itu sangat benar. 7. Bahwa kemudian dalil-dalil gugatan penggugat yang disebutkan dalam poin 8 dan poin 9 yang menyatakan bahwa balik nama atas tergugat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum dan penguasaan sertifikat tanah oleh tergugat 1 tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, mohon ditolak. Kedelapan, bahwa dalil gugatan penggugat poin 11 yang menyatakan bahwa karena tergugat 2 adalah suami dari tergugat 1, maka tergugat tidak akan menjawab karena dalam gugatan ini tidak menyebutkan kepentingan serta urgensi dengan ditariknya tergugat 2 sebagai tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, di atas bilah majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara atau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum tergugat.
Majelis hakim yang kami muliakan, serta kuasa hukum penggugat yang kami hormati, penghuni sidang sekalian yang kami banggakan. Yang hormat, untuk atas nama tergugat 3 dan tergugat 4, kuasa hukum tergugat 3 dan tergugat 4 yang ingin mengajukan tanggapan tergugat atas gugatan penggugat yaitu sebagai berikut. A. Dalam ekspresi 1. Gugatan obskur atau tidak jelas, bahwa dalam gugatan disebutkan secara jelas bahwa objek sengketa seluas 1750 meter persegi tetapi yang dipermasalahkan oleh penggugat hanya seluas 1000 meter persegi, yaitu sertifikat hak milik nomor 06440. Padahal nyata-nyata tanah sengketa dapat dipecah menjadi hak milik nomor 6640 seluas 1000 meter persegi atas nama Nyonya Purnamasari dan hak milik nomor 6441 seluas 750 meter persegi atas nama Alusius Lampung tergugat 3 dalam perkara nomor 8 garing perdata garing 2021 garing PNKDI. Dengan demikian gugatan penggugat membingungkan, tidak konsisten dengan gugatannya. 2. Gugatan kurang subjek hukum, bahwa berdasarkan fakta dalam jawaban tersebut di atas poin 1, nyata-nyata tanah sengketa telah dipecah menjadi 2, dibilang salah satunya seluas 750 meter persegi hak milik atas nama Alusius Hermanto dalam kurung tergugat 3 dalam perkara 08 garing perdata garing 2021 garing PNKDI dan telah dijual kepada Nunuk Sulustianingsih dalam kurung tergugat 1 dalam perkara 08 garing perdata garing 2021 garing PNKDI yang jual belinya dilakukan oleh dan dihadapkan oleh PPAT Nyonya Idang Esa Mutaris. Ketiga, gugatan prematur, bahwa gugatan yang diajukan penggugat dengan nomor perkara 198 garing perdata garing 2021 substansinya adalah sama dengan gugatan yang sebelumnya pernah diajukan oleh penggugat dalam perkara nomor 198 garing PDT garing 2021 yang mana objek sengketanya persis sama dengan gugatan sebelumnya dalam perkara nomor 8 garing perdata garing 2021 yang dipermasalahkan mengenai SHM nomor 6441 seluas 750 meter persegi. Sedang dalam gugatannya sekarang dalam perkara 198 garing perdata garing 2021 yang dipermasalahkan mengenai SHM. B. Dalam pokok perkara 1. Bahwa pada dasarnya tergugat 3 dan tergugat 4 menolak dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh para penggugat. 2. Bahwa tidak benar jual beli antara tergugat 3 dalam kurung dan SH dengan penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena jual beli tersebut berdasarkan jual beli dengan akta nomor 34 garing 6 garing JB garing CTT garing 2007. Demikian juga peralihan hak dari tergugat 3 kepada tergugat 1 adalah sah menurut hukum karena berdasarkan akta jual beli tertanggal 5 Januari 2008 dan nomor 1 garing AJB garing CTT garing AJB garing PPAT garing 2008 kalau penggugat mengajukan dasar peralihan hak dan penggugat kepada tergugat 3 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan alasan penggugat tidak pernah datang menghadap kepada tergugat 4 dalam merupakan kesalahan dari mekanisme administratif saja. Dengan kesalahan administratif tidak berarti yang sendirinya jual beli tersebut batal demi hukum. Karena sebelumnya hak kepemilikan penggugat telah putus dengan diterimanya yang pembayaran secara lunas dari tergugat 3 kepada penggugat. C. Dalam rekompensi 1. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan yang telah dikemukakan dalam jawaban tersebut mohon dianggap diulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekompensasi ini. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi dari tergugat 3 dan tergugat 4 untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1. Menerima jawaban dari tergugat 3 dan tergugat 4 untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dalam rekompensi 1. Mengabulkan gugatan rekompensi dari penggugat rekompensi 3 dan penggugat rekompensi 4. 2. Menyatakan menurut hukum bahwa akta nomor 61 tertanggal 9 Oktober tahun 2006 dan akta nomor 62 tertanggal 9 Oktober tahun 2006 yang dibuat oleh Notaris Eka Sriviadi Esa adalah sah dan benar menurut hukum. 3. Menyatakan menurut hukum akta jual beli nomor 34 garing 6 garing JP garing CTT garing PPAT garing tahun 2008 yang dibuat oleh Notaris garing PPAT ini Esa adalah sah dan benar menurut hukum. 4. Menyatakan menurut hukum sertifikat hak milik nomor 6440 seluas 1000 meter persegi atas nama Nyonya Purnamasari adalah sah dan benar menurut hukum. 5. Menghukum kepada penggugat tergugat rekompensi untuk membiayai perkara yang timbul dalam perkara ini.
apabila majelis hakim yang memeriksa perkara aku berpendapat lain mohon putusan yang saya dialihnya. X aku tergono. Hormat kami kuasa hukum tergugat 3 cukup yang mulia. Baik, saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan replik atas jawaban tergugat? Iya yang mulia, kami akan mengajukan replik, tapi kami mohon waktu 2 minggu yang mulia. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Keberatan yang mulia. Kami pikir yang waktu 2 minggu itu terlalu lama. Bagaimana kalau 1 minggu saja tengah waktu untuk membuat replik? Baik, karena waktu 2 minggu itu terlalu lama, maka tergugat diberi waktu 1 minggu untuk membuat replik. Maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa? 1 minggu replik? Tanggal 13 Desember 2023 yang mulia. Baik. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember tahun 2023 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan selanjutnya. Sidang pada hari ini kami tutup. Sidang pengadilan negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 138 garing PDTG garing 2020 garing Pengadilan Negeri Kendari antara pihak tergugat Agus Mawati melawan tergugat Nyonya Purnama Sari tergugat 1 Walid tergugat 2 garing tergugat 3 ini saat tergugat 4 dan BPN Kota Kendari tergugat 5. Pada hari Selasa 16 Januari tahun 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum tergugat dan tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon saudara tergugat. Baiklah saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan replik tergugat? Siap yang mulia. Silakan. Baik yang mulia. Majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta pengunjung sidang sekalian yang kami banggakan. Untuk dan atas nama penggugat, kuasa hukum penggugat mengajukan replik yaitu sebagai berikut. 1. Gugatan kabur dan tidak jelas. Tergugat 1 dan 2 yang mempermasalahkan mengenai mengapa penggugat hanya mempermasalahkan tanah seluas 1000 meter persegi, sedangkan terhadap tanah seluas 750 meter persegi tidak dimintakan pembatalan, sehingga gugatan kami membingungkan dan tidak jelas. Kami berpendapat bahwa gugatan kami telah tepat sesuai kronologis gugatan dan mengenai tanah seluas 750 meter persegi menjadi wewenang penggugat apakah objek tersebut akan digugat atau tidak. 2. Gugatan kurang subjek hukum. Kami berpendapat bahwa mengenai subjek hukum yang akan digugat adalah wewenang penggugat apakah subjek hukum tersebut akan digugat atau tidak. 3. Gugatan prematur. Kami berpendapat bahwa kondisi hukumnya tidaklah sama, di mana saat perkara nomor 08 garing PDTG garing 2021 Pengadilan Negeri Kendari diajukan belum ada perkara pidana nomor 249 garing PIDB garing 2022 garing Pengadilan Negeri Kendari, sehingga bukti cacat hukumnya atas jual beli tersebut belum jelas. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini pihak penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengajukan putusan sebagai berikut. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, melakukan sita revidens atau revidens base atas tanah
Menghukum tergugat 5 untuk tunduk kepada isi keputusan ini dan membantu proses balik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama penggugat sampai dengan selesai. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara. Atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara aku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Baik, para tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik atas penggugat? Ya majelis, kami akan mengajukan duplik tapi kami mohon waktu 1 minggu. Baik, bagaimana dengan pihak penggugat? Tidak yang mulia, saya rasa 4 hari cukup. Baik, karena para tergugat meminta waktu untuk mempersiapkan dupliknya, maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa paling tidak 1 minggu ke depan? Tanggal 16 Januari 2023 yang mulia. Baik, apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak yang mulia. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 16 Januari tahun 2023 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat pengadilan. Panggilan tadi pengadilan selanjutnya sidang pada hari ini cukup dan kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan menangani perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 138/PDTG/2020 Pengadilan Negeri Kendari antara pihak penggugat Agus Nomati melawan tergugat Nyonya Purnawasari tergugat 1, Faril tergugat 2, Gani tergugat 3, Inesa tergugat 4, dan BPN Kota Kendari tergugat 5. Pada hari Senin tanggal 16 Januari tahun 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, agenda kita hari ini adalah mendengarkan duplik dari kuasa hukum para tergugat. Kuasa hukum tergugat sudah siap dengan dupliknya? Siap yang mulia. Silakan dibaca. Baik, terima kasih. Majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum penggugat yang kami hormati, serta pengunjung sidang sekalian yang kami banggakan. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat 1 dan tergugat 2, kuasa hukum tergugat 1 dan tergugat 2 dengan ini menjatuhkan duplikat atas sertifikat dari penggugat, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali hal-hal yang dilakui secara tegas. 2. Bahwa benar tergugat 1 telah membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Mataiboi, Kecamatan Luabua dengan sertifikat hak milik No. 06440 seluas 1000 meter dari tergugat 3. 3. Bahwa tergugat 1 sebelum membeli juga telah melakukan upaya-upaya pencocokan sertifikat semua dokumen-dokumen pendukung lainnya ke Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari dan ternyata benar serta tidak ada masalah. 4. Bahwa rangkaian pembelian yang dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 3 atas tanah yang terletak di Kecamatan Luabua dengan sertifikat hak milik No. 06440 seluas 1000 meter sudah melalui prinsip kehati-hatian dan prosedur yang benar. Oleh karena itu, apabila dalam dalil penggugat poin 7 yang menyatakan jual beli antara tergugat 3 dan tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum, itu sangat tidak benar. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan ini tergugat 1 dan tergugat 2 memohon agar kiranya yang mulia majelis hakim dapat mengabulkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut. Dalam eksepsi dan pokok perkara, 1. Menolak gugatan tergugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini, atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara pendapat dan mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum penggugat yang kami hormati serta penduduk sidang yang kami banggakan.
Dengan hormat, putuskan atas nama tergugat 3 dan tergugat 4. Kuasa hukum tergugat 3 dan tergugat 4 dengan ini mengajukan tanggapan tergugat atas gugatan tergugat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada dasarnya tergugat 3 dan tergugat 4 menolak dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh para penggugat. Yang kedua, bahwa tidak benar jual beli antara tergugat 3 BNSH dengan penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena jual beli tersebut berdasarkan jual beli dengan akta nomor 34/6/JB/CTT/2007 peralihan hak dan tergugat 3 kepada tergugat 1 adalah sah menurut hukum karena berdasarkan akta jual beli tertanggal 5 Januari 2008 nomor 01/JB/CTT/PPAD/2008 kalau penggugat mendalilkan dasar peralihan hak dan penggugat kepada tergugat 3 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan alasan penggugat tidak dapat datang menghadap kepada tergugat 4 adalah merupakan kesalahan mekanisme administratif saja. Dengan kesalahan administratif tidak berarti dengan sendirinya jual beli tersebut batal dari hukum karena sebelumnya hak kepemilikan penggugat telah putus dengan diterimanya uang pembayaran secara lunas dari tergugat 3 kepada penggugat. Yang ketiga, bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas dasar peralihan atau jual beli dari penggugat kepada tergugat telah dilakukan secara tunai, terang dan real atau nyata sesuai dengan sifat-sifat jual beli dalam hukum adat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudahlah majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi yang pertama, menerima eksepsi dari tergugat 3 dan tergugat 4 untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara yang pertama, menerima jawaban dan tergugat 3 dan tergugat 4 untuk seluruhnya. Yang kedua, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dalam rekompensi, yang pertama mengabulkan gugatan rekompensi dari penggugat rekompensi 3 dan penggugat rekompensi 4. Yang kedua, menyatakan menurut hukum bahwa akta nomor 1 tanggal 29 Oktober 2006 dan akta nomor 62 tanggal 29 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Eka Septianeska adalah sah dan benar menurut hukum. 3. Menyatakan menurut hukum akta jual beli nomor 34/6/JB/CTT/PPAT/2008 yang dibuat oleh Notaris PPAT ini SH adalah sah dan benar menurut hukum. Yang keempat, menyatakan menurut hukum sertifikat hak milik nomor 6440 seluas 1000 meter kubik atas nama Nyonya Nurma Purnamasari adalah sah dan benar menurut hukum. Yang kelima, menghukum kepada tergugat atau tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara akua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua et bono, hormat kami kuasa hukum tergugat 3 dan 4. Terima kasih yang mulia. Baik. Saudara penggugat, apakah sudah jelas dengan duplik dari para pihak penggugat? Iya yang mulia, kami rasa cukup. Baik, untuk selanjutnya pemeriksaan berikutnya akan dilakukan agenda sidang pembuktian. Untuk itu penggugat dan tergugat agar mempersiapkan bukti-buktinya. Baik yang mulia. Baik yang mulia. Sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi 1 minggu ke depan. Tanggal berapa Panitra? Tanggal 24 Januari 2023 yang mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak yang mulia. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan menangani perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 138/DTG/2020 Pengadilan Negeri Kendari antara pihak penggugat Agus Mawati melawan tergugat Nyonya Purnamasari tergugat 1 Fani tergugat 2 Gani tergugat 3 Indonesia tergugat 4 dan BPN Kota Kendari tergugat 5 pada hari Sabtu tanggal 24 Januari tahun 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat bukti
dan saksi. Sudah yang mulia. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, silakan maju untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum penggugat. Baik yang mulia. Karena kuasa hukum penggugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksi-saksi dan beberapa saksi yang diajukan? Iya yang mulia. Dalam persidangan kali ini kami membawa 2 orang saksi. Baik, silakan dihadirkan. Petugas, hadirkan saksi atas nama Rofi di dalam ruang persidangan. Silakan dulu. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara. Silakan dulu. Nama saudara, Rofi yang mulia. umur, 21 tahun yang mulia. pekerjaan, Beras swasta yang mulia. alamat, Orang Bondo yang mulia. agama. Islam yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, saya yang benar-benar sehat jasmani dan rohani. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disimpulkan terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersiap? Ya, saya bersedia. Mohon juru sumpah, mohon dibantu. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain pada yang sebenarnya. Silakan dulu. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan jujur yang dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Dia menjadi saya mengerti. Baik, apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan saudara penggugat? Saya kenal majelis, tetapi saya tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan saudara penggugat. Dengan tergugat? Kenal yang mulia, dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan. Baik, kuasa hukum penggugat, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saudara tadi mengatakan kenal dengan penggugat. Bisa saudara jelaskan bagaimana saudara bisa kenal dengan penggugat? Saya kenal dengan Ibu Kusmawati karena saya pernah membeli tanah milik Ibu Kusma yang terletak di Kelurahan Matawi, Kecamatan Mawa dengan luas 1.750 meter persegi. Kapan saudara membeli tanah tersebut? Saya membeli tanah Ibu Kusma itu pada tahun 2003. Saat itu masih dalam bentuk DPRT dan sedang dalam proses sertifikat. Dan pada tahun 2016 saya mendapatkan data kalau Ibu Kusma sudah mengambil sertifikat tersebut dengan bukti di buku penerimaan data contoh Ibu Kusma yang menyatakan bahwa sertifikat sudah ia terima. Padahal setelah saya tanyakan ke Ibu Kusma maupun ke anaknya, mereka menjawab tidak pernah mengambil sertifikat tersebut. Dari mana saudara mendapat informasi kalau Ibu Risma sudah mengambil sertifikat?
dari BPN Kota Kendari, dan juga di tahun 2017 saya dapat info dari BPN kalau tanah itu sudah beralih ke pemilikannya, bersertifikat atas nama lain. Apa yang saudara lakukan setelah mengetahui kalau sertifikat tersebut sudah beralih ke pemilikan? Saya pergi ke notaris yang membuat akte jual belinya, ke notaris di desa, dan beliau mengaku kalau akte itu sudah ditandatangani dan di hadapan beliau, melainkan di notaris lain, notaris Ilka Sufiani. Kata beliau, saat menerima akte tersebut sudah ada tanda tangan Ibu Risma sebagai penjual dan Pak Gani sebagai pembeli. Baik, apakah benar terjadi pertemuan antara saudara Ibu Gusma, Pak Idin, Pak Gani, dan Pak Pur, suami dari Ibu Purnawasari? Ya benar, Bu. Dan hasil dari pertemuan itu tidak terjadi kesepakatan bersama. Dan kemudian saya dan Pak Pur, pemilik tanah yang baru, mengadakan perdamaian sendiri. Yang isinya Pak Pur menawarkan agar saya membayar sejumlah uang kepada beliau. Yang nantinya uang pembayar itu seolah-olah adalah jual beli tanah antara Pak Pur sebagai penjual dan saya sebagai pembeli dengan nominal Rp650. Cukup yang mulia. Kuasa hukum tergugat, ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, menyambung pernyataan saudara tadi yang mengatakan bahwa ada kesepakatan sendiri dengan Pak Pur. Apakah kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam akta jual beli atau tidak? Dituangkan ke dalam akta jual beli, Bu, dan membuat akta itu Pak Kiri Desa, dan saat itu sudah membayar Rp100.000. Kemudian, apakah saudara mengindahkan isi dari akta jual beli tersebut? Ya, Bu, saat jatuh tempo tiba untuk saya membayar kekurangan pembayaran sebanyak Rp550 juta. Namun Pak Pur membatalkan perjanjian dan uang saya Rp100 juta tidak dikembalikan kepada saya. Bukankah ada perdamaian baru antara saudara saksi dengan Ibu Purnawasari? Ya ada, Bu, dan isi perdamaian baru itu kesepakatan dinaikkan menjadi Rp250 juta. Dengan perhitungan saya sudah membayar Rp100 juta dan sampai sekarang pelunasannya belum selesai karena saya dilaporkan ke Polres Subrab oleh Pak Pur dan Ibu Pur dengan tuduhan penipuan sampai saya diproses di pengadilan negeri Kendari. Cukup yang mulia. Terima kasih saudara saksi. Untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia yang mulia. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan mohon maaf. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas. Silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah masih ada saksi yang dihadirkan? Ada yang mulia. Silakan dihadirkan. Baik yang mulia, petugas hadirkan saksi atas nama ini yang dihadir dalam ruang persidangan. Silakan duduk. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara. Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara? Demikian yang mulia. Umur? 20 tahun yang mulia. Pekerjaan? Dinas swasta yang mulia. Alamat? Jalan Ahmad Yani yang mulia. Agama? Islam yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Iya saya bersedia yang mulia. Kepada juru sumpah mohon dibantu. Ikuti lafaz majelis hakim yang saya ucapkan.
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan saya bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup, silakan dulu. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan jujur yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Iya, majelis saya mengerti. Baik, apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan saudara penggugat? Saya kenal majelis, tetapi saya tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan saudara penggugat. Dengan tergugat? Kenal yang mulia dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan. Baik, kuasa hukum penggugat silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui tanah sekitar ini? Saya tahu, Bu, tanah yang berlokasi di Kelurahan Anawai, Kecamatan Bogor dengan luas sekitar 1.700 meter persegi adalah tanah milik Ibu Kusma. Karena sejak tahun 1990, tanah itu saya lihat dikuasai dan dianggap oleh Ibu Kusma. Saudara tahu batas-batas lokasi tanah tersebut? Batas-batas tanah tersebut sebelah utaranya milik Pak Sarjono, sebelah barat dan timurnya itu jalan Pak, dan sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Pak Puduliono. Kemudian, apakah benar saudara saksi pernah disuruh oleh Ibu Gusma untuk menjual tanahnya itu? Iya benar, Bu. Tahun 2003 akhir saya pernah disuruh oleh Ibu Gusma untuk menjualkan tanahnya itu. Lalu saya menawarkan tanah tersebut kepada Pak Lasaluma dan Pak Lasaluma tertarik. Kemudian terjadilah jual beli, tetapi baru pada tahun 2010 ke atas dibuat perikatan jual belinya di notaris Doha. Kemudian, bagaimana kondisi tanah itu sekarang? Pada tahun 2015, Bu, bagian barat tanah tersebut dibangun oleh Pak Saluma. Tetapi saat ini bangunan dan tanahnya itu dijaga oleh orang Papua, bukan lagi Pak Saluma. Cukup yang mulia. Kuasa hukum tergugat, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa tanah sengketa ini sudah dijual oleh Ibu Gusma ke Pak Idi? Saya tidak tahu, Pak. Setahu saya tanah ini dijualnya ke Pak Saluma. Kemudian, apakah saudara itu terlibat dan mengetahui tentang pertemuan yang diadakan oleh Ibu Gusma, Pak Saluma dan Pak Idi dan bagiannya? Saya tidak tahu, Pak. Saya juga tidak mengetahuinya. Cukup yang mulia. Terima kasih saudara saksi. Untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia yang mulia. Terima kasih. Silakan saudara menyampaikan identitas saudara. Silakan kembali ke tempat yang telah disediakan. Baik yang mulia. Agenda pemeriksaan saksi dari penggugat sudah selesai. Selanjutnya pemeriksaan saksi dari tergugat. Kuasa hukum para tergugat, apakah sudah siap dengan alat bukti dan saksinya? Sudah yang mulia. Izinkan kami memberikan alat bukti kami. Silakan. Baiklah, alat bukti kami terima untuk saudara kuasa hukum penggugat. Silakan maju untuk memeriksa bukti dari kuasa hukum tergugat. Baik yang mulia.
Karena kuasa hukum para tergugat sudah menyerahkan alat buktinya, selanjutnya berapa saksi yang akan diajukan? Iya yang mulia, dalam persidangan kali ini kami membawa 1 orang saksi. Tergugat 3 dan 4. Iya yang mulia, dalam persidangan ini kami menghadirkan 1 orang saksi. Baik, kuasa hukum tergugat 1 dan 2 silakan dihadirkan saksi. Saksi atas nama Laude Rahman dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Silakan dulu. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, saudara majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara. Ini yang tadi. Saudara saksi, saya akan menanyakan ke saudara terlebih dahulu. Nama saudara, Pada umur, 23 tahun. pekerjaan, Berasal saya mulia. alamat, Jalan Dr. Muhardi nomor 135 Kendari. agama. Agama Islam yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, yang mulia saya dalam keadaan saya jasmani maupun rohani. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disupport terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan saudara, apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Kepada juru sumpah, mohon dibantu. Ikuti lafaz majelis hakim yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah. saya sebagai saksi Saya sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia? Baik, apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara tergugat? Tidak kenal yang mulia. Dengan tergugat, Kalau dengan tergugat kenal yang mulia, tetapi hanya hubungan, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan. Baik, kuasa hukum tergugat silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui batas-batas tanah yang menjadi sengketa kali ini? Saya tidak mengetahuinya dengan jelas, Bu, bahwa tanah sengketa ini terletak di Kecamatan Bawah dengan batas sebelah timur milik gunung, sebelah barat adalah jalan, sedangkan batas utara dan selatan saya sendiri tidak tahu. Apakah saudara tahu siapa pemilik tanah tersebut? Sebelumnya saya pernah diperkenalkan oleh kerabat saya, Kepala Saluma, yang mengaku sebagai pemilik tanah sengketa ini. Kepala Saluma dan berencana menjual tanah ini ke Pak Eko melalui saya seharga 1.500.000. Kemudian saya dari DP RP 25 juta rupiah ke Kepala Saluma untuk melengkapi berkas kepemilikan tanah tersebut. Tetapi Pak Saluma tidak bisa melengkapi bukti kepemilikan ataupun sertifikat tanah tersebut. Maka saya melaporkan Pak Saluma ke Polres. Kemudian saudara saksi, apakah transaksi jual beli tanah itu terlaksana? Tidak, Bu. Karena sampai pada batas waktu yang ditentukan, Pak Saluma itu tidak bisa melengkapi bukti kepemilikan ataupun sertifikat tanah tersebut. Olehnya itu, saya melaporkan Pak Saluma ke Polres Sutra atas dasar penipuan, Bu. Lalu, apakah Pak Saluma memberitahu saudara siapakah pemilik asli tanah tersebut? Kalau Saluma mengaku bahwa tanah tersebut adalah milik Gunung dan Bu Purnamasari. Kemudian saya pergi ke tempat di Gunung dan Ibu Purnamasari
ternyata benar bahwa tanah tersebut milik mereka dan bisa menunjukkan sertifikatnya. Cukup yang mulia. Kuasa hukum penggugat silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa tanah tersebut sebelumnya milik Ibu Agusmawati? Tidak tahu, Bu. Karena sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa setahu saya ini tanah ini milik Pak Salman atas pengakuannya. Tetapi setelah saya periksa ternyata tanah ini milik dari Ibu Purnamasari. Baik, apakah Pak Salman tidak pernah memberitahu Bapak bahwa tanah tersebut milik Pak Salman yang dia beli kepada Ibu Agusmawati? Setahu saya tidak pernah. Cukup yang mulia. Terima kasih saudara saksi. Untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia, Mulia. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara. Silakan duduk di tempat. Terima kasih ya. Kuasa hukum tergugat 3 dan 4 silakan hadirkan saksinya. Saksi atas nama Ivan Morowali SH silakan masuk dalam persidangan. Silakan duduk. Terima kasih ya. Saudara saksi sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara. Baik ya. Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara, Itu yang mulia. umur, 41 tahun yang mulia. pekerjaan, Notaris yang mulia. alamat, Jalan Dr. Muwardi nomor 135 Kendari yang mulia. agama. Islam yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya yang mulia, saya dan sehat jasmani dan rohani. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan saudara, apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Kepada juru sumpah mohon dibantu. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan Bahwa keterangan saya- sebenar-benarnya, bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik. Kebaikan. Baik, Terima kasih. silakan. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, apakah saudara kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan saudara penggugat? Tidak yang mulia. Dengan tergugat? Kenal yang mulia, tapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat silakan. Kuasa hukum tergugat silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar kata nomor 61 dan nomor 62 tentang Oktober tahun 2006 dibuat di kantor hari? Iya benar Pak, akta tersebut dibuat oleh pihak Ibu Agusmawati dan Ibu Hermes sebagai istri tergugat 3 di kantor saya. Apakah pihak-pihak yang dibuat akta tersebut diwakili atau datang sendiri? Pada saat penerbangan, pihak tersebut langsung menghadap kepada saya. Kemudian saudara saksi, berapa harga objek jual tanah tersebut? Harganya 122.500.000 Pak. Apakah saudara tahu lokasi tanah tersebut? Iya, lokasinya berada di Kelurahan Lantai Boy, Kecamatan Luwo, Kota Kendari Pak. Cukup ini. Kuasa hukum tergugat silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, di mana minta akta nomor 61 dan 62 tersebut, apakah masih berada pada saudari saksi atau telah diberikan kepada tergugat 3? Masih ada sama saya Bu. Untuk meminta akta nomor 61 dan 62 sebelumnya sudah pernah keluar karena diminta oleh kepolisian untuk pemeriksaan sidik jari dalam perkara pemalsuan akta. Kemudian, apakah sebelumnya pernah bertemu dengan Ibu Agusmawati
Saya pernah ditemukan dengan Ibu Kusmawati saat acara mengenalkan Bu. Saat itu, Ibu Kusmawati ditanya dan ia mengakui bahwa sebelumnya ia sudah pernah menghadap ke saya untuk membuat akta jual beli dengan Ibu Hermin. Cukup Yang Mulia. Terima kasih. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengunjung masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia Yang Mulia. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara. Baik Yang Mulia. Silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara penggugatan tergugat, acara pemeriksaan bukti-bukti sudah dianggap cukup. Persidangan akan dilanjutkan dengan acara kesimpulan. Majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak selama 1 minggu untuk mempersiapkan sidang akan ditunda dan dilanjutkan lagi. 1 minggu ke depan, tanggal berapa Panitra? Tanggal 2 Februari 2023 Yang Mulia. Persidangan lain di hari itu. Tidak majelis. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 2 Februari 2023 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perhatikan pertama dalam perkara nomor 138/PDTG/2022 Pengadilan Negeri Kendari antara pihak penggugat Agus Mawati dan lawan tergugat Nyonya Purnamasari tergugat 1, Palu tergugat 2, Gari tergugat 3, Indonesia tergugat 4, dan BPN Kota Kendari tergugat 5. Pada hari Selasa tanggal 2 Februari tahun 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Bagaimana saudara penggugat? Kesimpulannya sudah siap? Siap Yang Mulia. Silakan dibacakan. Majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang sekalian yang kami banggakan. Dengan hormat, sehubungan dengan telah selesainya diajukan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti-bukti dari penggugat dan tergugat, serta telah didengarkannya keterangan saksi dan penggugat dan tergugat dalam perkara perdata nomor perkara 138 perdata dari 2022 dari Pengadilan Negeri Kendari. Maka perkenankanlah saya sebagai kuasa hukum penggugat bertindak untuk dan atas nama penggugat untuk mengajukan kesimpulan sebagai berikut. Dalam pokok perkara bahwa penggugat menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat dalam jawaban tergugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat bahwa penggugat mempunyai tanah yang tercatat dalam sertifikat milik nomor 4658 satu tunggal seluas 1.750 meter persegi terletak di Kelurahan Matayoi, Kecamatan Buah-Buah, Kota Kendari. Bahwa dokumen-dokumen yang diajukan oleh para tergugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk kemudian tidak sah menurut hukum karena penggugat sama sekali tidak pernah menjual tanah tersebut kepada tergugat tidak. Fakta-fakta dalam persidangan, bukti-bukti surat dianggap telah dibacakan, bukti-bukti saksi dianggap telah dibacakan. Berdasarkan hal tersebut, mohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, melakukan sita revidin sesuai besar atau tanah dan sertifikat atas tanah dan sertifikat milik atas nama tergugat 1 terletak di Kelurahan Matayoi, Kecamatan Buah-Buah, Kota Kendari. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat 3 dan tergugat 4 dan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli antara penggugat dengan tergugat 3 dan akta jual beli yang dibuat oleh dan di hadapan notaris dan PPAT izin SH adalah
dan bapak demi hukum. Menghukum terduga 5 untuk tunduk kepada isi keputusan ini dan membantu proses balik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama penggugat sampai dengan selesai. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara aku berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua ex bono. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Baik. Itulah tadi kesimpulan dari penggugat, selanjutnya kesimpulan dari pihak tergugat. Bagaimana tergugat sudah siap dengan kesimpulannya? Siap, ya. Silakan dibacakan. Terima kasih majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum penggugat yang kami hormati, serta pengunjung sidang sekalian yang kami banggakan. Dengan hormat, sehubung dengan telah selesainya diajukan gugatan, jawaban tergugat, replikat, duplikat, bukti-bukti surat dari penggugat dan tergugat, serta telah didengarkannya keterangan saksi dari penggugat dan tergugat dalam perkara perdata dalam nomor 138-perdata-2022-PN-PDI. Maka perkenankan saya sebagai kuasa hukum tergugat bertindak dan atas nama tergugat 1 dan tergugat 2 mengajukan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas. 2. Bahwa benar tergugat 1 telah membeli sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Buah-Buah dan sertifikat hak milik nomor 06440 seluas 1000 meter dari tergugat 3. 3. Bahwa sebelum memiliki tanah tersebut, tergugat 1 telah melihat, memeriksa keberadaan tanah dan sertifikat tanah yang terletak di Kecamatan Buah-Buah dengan sertifikat hak milik No 06640 seluas 1000 meter tersebut dari tergugat 3 selaku penjual. Ternyata tanah yang ada dalam kondisi baik dan kosong serta sesuai dengan sertifikat. A. Fakta-fakta dalam persidangan. 1. Bukti-bukti surat dianggap telah dibacakan. 2. Bukti-bukti saksi dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan ini tergugat 1 dan tergugat 2 mohon agar kiranya yang mulia majelis hakim dapat mengabulkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut. Dalam eksepsi dan pokok perkara. 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Hormatkan kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum penggugat yang kami hormati serta pengunjung sidang yang kami banggakan. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat 3 dan tergugat 4, kuasa hukum tergugat 3 dan tergugat 4 dengan ini mengajukan kesimpulan atas gugatan tergugat X sebagai berikut. Yang pertama bahwa apa yang termuat dalam eksepsi di atas dimohon diajukan pula sebagai alasan dalam pokok perkara. Yang kedua bahwa pada dasarnya tergugat 3 dan tergugat 4 menolak dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh para penggugat. Ketiga, bahwa tergugat mempunyai tanah yang tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 4668 tertanggal 20 September 2022
menghukum kepada penggugat atau tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara yang didukung dalam perkara ini, atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex apo et bono. Terima kasih Yang Mulia. Baik, karena kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat telah mengajukan kesimpulan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim dan untuk memberikan kesimpulan kepada majelis hakim. Maka sedang ditunda 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan tanggal berapa Panitra? 12 Januari 2023 Yang Mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak Majelis. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 12 Februari tahun 2023 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 138/DTG/2022 Negeri Kendari antara pihak penggugat Agus Nomati lawan tergugat Nyonya Purnamasari tergugat 1, Falil tergugat 2, Gari tergugat 3, Indonesia tergugat 4, dan BPN Kota Kendari tergugat 5. Pada hari Kamis 12 Februari tahun 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Putusan nomor 138/PDTG/tahun 2023 Pengadilan Negeri Kendari demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini. Dalam perkara antara Agus Nomati melawan Purnamasari, Falil dan Esa Indonesia, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, tentang duduknya perkara yang telah dibacakan, menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut untuk tergugat 1 dan 2 dan tergugat 3 dan 4 mengajukan jawaban masing-masing bertanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa selanjutnya atas jawaban para tergugat tersebut penggugat telah mengajukan replik atas jawaban tergugat 1 dan 2 dan replik atas jawaban tergugat 3 dan 4 masing-masing tertanggal 5 Januari tahun 2003 dan atas replik penggugat tersebut para tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 2 Maret tahun 2003 untuk lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan. Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini. Tentang pertimbangan hukum dalam eksepsi menimbang bahwa dalam jawabannya tergugat 1 dan 2 dan tergugat 3 dan 4 mengajukan eksepsi yang pokoknya sebagai berikut. Tentang gugatan kabur dan tidak jelas, absurd lebar, menimbang bahwa tergugat 1 dan 2 mempermasalahkan objek sengketa seluas 1750 meter persegi, tapi mengapa penggugat hanya mempermasalahkan tanah seluas 1000 meter persegi. Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan replik penggugat. Oleh karena itu memang subjek hukum dan objeknya telah berlainan. Apakah penggugat mau menggabungkan dengan perkara ini atau akan dilakukan gugatan tersendiri adalah kewenangan penggugat. Tentang gugatan kurang subjek hukum. Menimbang bahwa tergugat 1 dan 2 maupun tergugat 3 dan 4 menyatakan gugatan penggugat kurang pihak. Oleh karena itu pada pihak lain sebagai pembeli yaitu Bu Nunuk Sulistianingsih SA dan karena peralihan hak sertifikat tanah nomor
06-640 dari tergugat 3 kepada tergugat 1 di 8 di hadapan notaris PPAT Nyonya Endang Muriati SA, sehingga seharusnya juga menjadikan pihak dalam perkara ini. Dalam pokok perkara, Dalam pokok perkara menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti di atas. Menimbang bahwa dalam petitum gugatan penggugat mohon untuk dikabulkannya seluruh gugatan. Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda C1 sampai dengan 8 serta 2 orang saksi yaitu Kasaluma BSC dan Laude Rahman. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan penggugat, tergugat 1 dan tergugat 2 di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda tergugat 1, 2 sampai dengan tergugat 2 serta 1. Dianggap telah dibacakan. Baik, menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil selengkapnya tergugat 3 dan 4 telah mengajukan bukti surat. Menimbang oleh karena kepemilikan tanah sudah beralih ke tergugat 3, maka tergugat 3 berhak untuk mengalihkan lagi atau menjual tanah tersebut kepada siapapun termasuk kepada tergugat 1. Dalam konsepsi dan rekonvensi, menimbang bahwa oleh karena tergugat dalam perkara ini berada pada pihak yang kalah, maka kepada penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk peradilan tingkat pertama diperkarakan sebesar Rp1.846.000. Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi para tergugat dalam pokok perkara. Dalam konsepsi menolak gugatan tergugat konsepsi untuk seluruhnya. Dalam rekonsepsi mengabulkan gugatan rekonsepsi dari penggugat rekonsepsi 3 dan penggugat rekonsepsi 4. Dalam konsepsi dan rekonsepsi menghukum kepada penggugat konsepsi dan tergugat rekonsepsi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.846.000. Demikian putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 oleh kami Lasaluma SHMH Hakim Ketua, Zulkidayani SHMH Hakim Anggota 1, Lisdayanti SHMH Hakim Anggota 2, masing-masing sebagai hakim anggota. Tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Mei. Dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Anissa Esa Panitra pengganti Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. baiklah saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah menerima putusan ini? Iya yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Ingat, apakah menerima putusan ini? Kami akan pikir dulu yang mulia. Kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sejak putusan ini dibacakan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara perdata nomor 138/Perdata/2022 Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin 2023 dinyatakan selesai. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri.
hasil simulasi persidangan dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan.